Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kwamila Jauza Mantika, mahasiswi kelas 5E Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap kepercayaan diri siswa selama pembelajaran daring. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk ikutin terus. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, dan juga rumusan masalah. Adapun latar belakang mengapa saya memilih judul penelitian seperti di atas, ialah seluruh dunia sedang dihadapkan oleh sebuah virus yang sangat membahayakan. Virus tersebut bernama virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. COVID-19 ini merupakan sebuah virus dengan rentan penyebarannya yang sangat cepat. Akibat dari COVID-19 ini menimbulkan penyakit mulai dari yang gejalanya ringan sampai dengan yang gejalanya berat. Seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, rupanya terus mengalami peningkatan pada jumlah korban akibat pemaparan virus corona ini. Dalam hal ini, pemerintah bertindak cepat untuk mengurangi jumlah korban akibat paparan virus corona ini. Salah satunya pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan pendidikan di masa darurat penyebaran COVID-19. Di mana surat tersebut berisi bahwa proses belajar mengajar terjadi di rumah secara pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Walaupun di masa darurat seperti ini, hendaknya pendidikan harus tetaplah berjalan dan harus memiliki pembelajaran yang bermakna. Karena pendidikan merupakan faktor utama dari majunya sebuah negara. Sebuah negara dikatakan maju apabila memiliki sistem pendidikan yang baik. Jika sudah memiliki sistem pendidikan yang baik, maka dipastikan negara tersebut akan menghasilkan generasi yang baik pula. Dalam melakukan sebuah proses pembelajaran, tentu sebuah pembelajaran itu harus direncanakan, harus dirancang, dan harus dikonsep sedemikian rupa oleh guru. Salah satunya dengan membuat perangkat pembelajaran. Biasanya perangkat pembelajaran ini terdiri dari RPP, kemudian silabus, LKS, dan bagaimana metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru, bagaimana model pembelajaran yang akan digunakan oleh guru, seperti apa media pembelajaran yang akan digunakan guru, dan juga alat evaluasi dan lain-lain. Tentunya hal ini harus direncanakan, hal ini harus dirancang dan dikemas sedemikian rupa oleh guru agar menghasilkan pembelajaran yang efisien dan efektif di dalam kelas. Permasalahan yang sering ditemui pada pendidikan di Indonesia yaitu kurangnya guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Atau bisa juga terjadi ketika guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, namun ketika mempraktikannya di dalam kelas berbeda dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, hal ini memicu peserta didik tidak memiliki rasa percaya diri. Adanya permasalahan seperti itu membuat proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu tidak efektif dan juga tidak efisien. Dan timbulnya problematika tersebut itu membuat peserta didik tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Karena ketika peserta didik tidak memiliki rasa kepercayaan diri, itu biasanya karena faktor peserta didik
yang takut untuk bisa menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik ini juga merasa takut dimarahi atau ditegur oleh guru ketika jawabannya itu salah. Nah, hal ini tentunya menjadi hambatan untuk peserta didik dapat berpikir kritis dan juga menjadi hambatan untuk peserta didik bisa berani dalam menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan pendapatnya. Adapun upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah dalam hal ini model pembelajaran problem-based learning dianggap mampu menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena model pembelajaran problem-based learning ini didesain untuk peserta didik bisa turut aktif dalam proses pembelajaran atau dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga problem based learning ini didesain dengan menggunakan masalah sebagai pemicu untuk anak bisa berpikir kritis dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian mengenai model pembelajaran problem-based learning, apakah terdapat pengaruh dengan atau terhadap kepercayaan diri siswa selama pembelajaran daring. Adapun identifikasi masalah yang saya dapatkan setelah saya mengemukakan latar belakang, yang pertama itu bagaimana cara mengoptimalkan kepercayaan diri siswa selama pembelajaran daring ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan model pembelajaran problem-based learning ini selama pembelajaran daring. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara model pembelajaran based learning ini terhadap kepercayaan diri siswa selama pembelajaran daring. Setelah saya mengemukakan latar belakang, kemudian setelah mengidentifikasi masalah, akhirnya saya merumuskan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kepercayaan diri siswa selama pembelajaran daring. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori atau kajian pustaka. Pada kajian teori ini yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai hakikat kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan sebuah sikap yakin atas kemampuan akan dirinya sendiri yang dapat membantu seseorang untuk memandang dirinya dengan positif sehingga individu tersebut dapat bersosialisasi dengan baik oleh orang lain. Nah, selanjutnya di kepercayaan diri, ini terdapat aspek-aspek kepercayaan diri. Yang pertama itu keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri artinya seseorang tersebut bisa mengetahui dan mengenali akan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu aspek interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan di mana keadaan individu itu dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, atau seseorang tersebut bisa menghargai dan juga menghormati orang lain. Kemudian aspek yang ketiga yaitu konsep diri. Individu yang memiliki rasa kepercayaan diri pasti mereka akan selalu tahu atau akan selalu mengetahui arah tujuan hidupnya. Mereka dapat mengenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dan juga mereka mampu menilai dirinya apakah dirinya positif ataukah dirinya itu termasuk manusia yang negatif. Selanjutnya, setelah saya membahas mengenai hakikat kepercayaan diri, selanjutnya ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu merupakan sebuah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet, di mana proses pembelajarannya itu tidak dilakukan dengan cara face to face atau dengan cara tatap muka, melainkan menggunakan media elektronik seperti HP, kemudian laptop.
Nah, pembelajaran daring ini memiliki kelebihan, diantaranya memudahkan proses pembelajaran karena pembelajaran secara luas dapat diakses melalui internet. Selain itu, dengan adanya pembelajaran daring ini, proses belajar mengajar dapat terjadi fleksibilitas atau bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Karena materi ajar itu dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Namun pastinya di balik kelebihan juga pembelajaran daring ini memiliki kekurangan. Hal yang sering terjadi atau hal yang sering dikeluhkan yaitu tidak ketersediaannya internet ataupun jaringan. Kemudian dengan adanya pembelajaran daring ini, interaksi antara guru dengan muridnya menjadi berkurang. Jadi berkurangnya nilai-nilai atau value, pesan moral yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Selanjutnya mengenai hakikat problem-based learning. Problem-based learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang menghadapkan peserta didik dengan sebuah masalah di kehidupan nyata sebagai awal dari pembelajaran. Dan problem-based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif karena model pembelajaran problem-based learning ini dapat membuat siswa atau membuat peserta didik bisa turut aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau dalam proses pembelajaran. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kepercayaan diri siswa selama pembelajaran daring. Kemudian waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di SDS Sekar Adi, Jalan Raya Pondok Raja, nomor 50 RT 1 RW 04 Pondok Raja, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berlangsung selama masa pandemi pada tanggal dan penelitian ini dilakukan secara daring oleh siswa-siswi kelas 5A dan kelas 5B semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kuasi eksperimental, di mana penelitian ini terdapat dua kelompok yang dibandingkan, diberikan perlakuan yang berbeda dengan dengan desain penelitian ini adalah post-test only control design. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi merupakan subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, pada penelitian kali ini yang menjadi populasi ialah seluruh siswa kelas 5 SD Sekar Adi. Kemudian sampel itu merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, pada penelitian kali ini, sampelnya berjumlah 60 orang yang terdiri dari kelas 5A yang berjumlah 30 orang dan kelas 5B yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya, pembahasan mengenai teknik pengambilan sampel dan juga ukuran sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampel jenuh. Nah, sampel jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian ukuran sampel banyaknya individu, subjek, ataupun elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Nah, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 orang yang berada di kelas 5A berjumlah 30 orang dan di kelas 5B berjumlah 30 orang. Kemudian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini diambil
melalui tes hasil belajar. Karena tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemudian kemampuan dan juga bakat yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Data diperoleh dari penilaian kepercayaan diri yang diberikan sesudah proses belajar mengajar atau post-test yang dilakukan di kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tes hasil belajar berupa tes uraian dan juga berupa video pembelajaran.